Ya elah judulnya doang gula. Dari tadi kagak ada gula-gulanya nih. Kenapa tiba-tiba juga ada tumpeng? Ini kenapa ada tumpeng? Dia dari mana tumpeng? Udah lu, kalau udah jelek itu jangan marah-marah. Makin nggak enak liatnya. Maksudnya gua aja jelek ya? Bukan Kenapa lu jangan marah-marah? Kenapa filmnya jelek? Iya belum jelek. Ya, film jelek tuh solusinya satu, Nu. Apa tuh? Popcorn Sumobi. Mana Ini sih? kalau lu makan, Nu, Hah? pasti jadi nggak enak juga filmnya. Udah jelek Filmnya juga tetap ya. nggak enak. Tapi seenggaknya kita ada hiburan nanti lagi. Seenggaknya kita kenyang aja, Nu. Gimana ya, coba? Mendingan. Rasa barbeque-nya nih, enak banget. Bener. Ini kita lihat tumpeng jadi berasa tumpengnya langsung ya. Oke kan, jadi kalau mau nonton film yang jelek, pastiin pakai Sumobi nih buat masukin ke mulut lu. Iya. Oke ya kalau gitu ya. Oke lah. Oke. Ada rasa jagung, karamel, barbecue, langsung aja dicek dari link yang ada di deskripsi abangku. Respect. Jam 7:30. Berarti udah malam. Tadi berarti sore. Kehilangan pegangan. Gue sih nggak mau ladenin. Siapa mau ladenin? Gue nggak. Kalau gue. Ayolah. Sian nih. Mari kita bahas sore. Heeh. Akhirnya ada di Netflix. Gue akhirnya bisa nonton Netflix. Ya, karena Aldo nggak suka film Indonesia ya. Kemarin suka duka tawa dia sudah meramalkan tidak akan laku katanya ya. Nyata bener ya. Tuh. 50.000 sekian nontonnya. Aduh, untung kalau nggak ada gue jadi 50.000 satu tuh. 56.000 dia. 56.000. Kemarin jadi kita pas nonton Housemate itu hampir nonton suka duka tawa. Tapi aku tidak Aldo mau. Kekeh. Aku tidak mau menonton film Indonesia. Karena anjing sama Manu tiap nonton ke bioskop nonton film Indo mulu. Iya, karena gue Maksud gua. respect sama orang. Ya respect kan bisa nonton di Netflix. Lah emang kalau nonton di Netflix nggak respect anjing? Ya respect, iya kan? Sama ya, masih respect ya. Ya maksud gua kalau jumlah viewsnya naik kan berarti kan nanti dia dibeli lagi dong film selanjutnya. Enggak ngaruh juga. Terus? Ya Jadi kan dapat itu duit aja. putus itu di awal. Udah gitu aja. Tapi kan maksud gua untuk next deal jadi lebih pede Netflix beli film dia. Iya, Iya pasti. kan? Cuman kayak garansi dibeli aja. Garansi jadinya. dibeli kan kalau viewsnya gede kan. Gua nggak tahu sih sore di Netflix rame apa enggak. Sore Netflix gue juga Kayaknya nggak belum- sempet trending kayaknya. Gua Apa nggak sempet ada trending? Sempet trending. Sempet trending. Begitu masuk trending langsung dia. Karena orang mungkin pada penasaran ya, Iya, saking pada iya, bilang iya. bagus-bagus ya. Ya sebetulnya kalau misalnya kita jelasin premisnya itu lu nonton aja si Tropicana Nonton Slim. Ini Tropicana Slim. Silakan nonton itu. Ya ini ya 80% lah dari Tropicana Slim lah. Gue sih nonton itu dari pertama kali mereka rilis itu Tropicana Slim, gue ikutin Iya. episode itu kan episodik soalnya kan. Dan cukup enggak episodik. Masa? Enggak episodik. Lu nonton episode 3 membingung, Dok. Kok bisa dia begini? Emang kayak episodik itu? Enggak episodik itu. Nyambung semua. Oh, nyambung. Nyambung semua. Lu nontonnya maghrib kali, bukan sore lu. Beda kali lu episodenya. Coba inget-inget lagi. Bener gak? Tapi nggak satu kali habis kan? Enggak satu kali habis. Terus-terusan kan? Seminggu satu. Iya, episodik dong namanya. Episode itu setiap episode lu bisa nikmatin tanpa harus nikmatin episode lain. Itu namanya episodik. Oh gitu. Iya. Gue pikir itu antologi. Hah? Antologi? Heeh. Lu tau antologi kan? Tahu nggak? Nah, yaudah pengertian lu apa Lin kalau episodik? Episodik dulu. Episodik. Kan dia bilang episodik tuh kayak ontologi. Kalau Semua antologi semua episode terpisah. bukan. Jadi gini, kalau episode itu adalah ceritanya utamanya sama, karakternya sama, nggak berbeda. Tapi kalau lu nikmatin episode 2 doang, itu bisa. Contohnya NKM. Itu namanya episodik. Episodik. Gue baru tahu soalnya. Itu episodik namanya. Penyebutannya gitu. Nah iya berarti lu sama gua. Gue sih diajarinnya dulu Ya udah kita percaya sama orang film, ya kan? Iya. Sineas. Nama gue Manuel Sineas Marsen, lu jangan lupa itu. Cuma perkara BTS aja lu sineas. Mentang-mentang lu groundbreaking ya. Udah gitu lu udah value diri lu sineas deh. Malu bener. Bisa menang berarti lu Enggak. kemarin FFV lu karena lu sineas. Tapi itu belum ada ya, apa penghargaan buat BTS ya? Nggak pernah ada ya Kenapa penghargaan lu buat... mau harus Bukan diapresiasi? bukan gua doang, maksudnya banyak orang-orang di luar sana juga yang maksud gua punya mah nggak seniat itu, Dok. Orang banyak niat banget kan. Tapi Kita nggak pernah butuh ada. niat nggak sih? Kita butuh impact. Ya kan berimpact sama filmnya dong berarti kan. Kalau misalkan dia punya bagus, Tapi kan berimpact. jarang BTS ditonton. Tapi kan berimpact ada. Ya jadi, lu. jadi ngebikin orang mau bikin film. Ah, kalau kayaknya sekarang fungsinya buat naikin sales. Ya tapi kan ada yang BTS yang bikin orang buat pengen bikin film. Contohnya adalah behind the scene-nya si yang kita nonton pertama kali di channel ini. Oh Bioskop. ini. Aduh, autobiografi. Autobiografi itu BTS-nya sangat mengajak orang untuk pengen bikin film menurut gua. Tapi nggak dapet apa-apa dia.
cuma dapet terima kasih ya gitu doang. Jadi, Ya soalnya gimana cara lo mengukur itu kan nggak bisa. iya benar, diukur. enggak, karena itu investasi jangka panjang soalnya. Ngelihat orang-orang yang nonton yang masih kecil, pengen lihat filmnya, pengen bikin filmnya itu kan investasi jangka panjang. Nggak bisa diukur, nggak ada matriksnya lah kalau kayak gitu. Ya bentar lagi juga film dibikin AI. Aish, kayak terlalu setuju ya. Heeh. Tapi kalau dia udah mengaku bahwa Ini kita tayangan agak AI. geser dulu ya dari si Soren. Lu setuju nggak tapi itu? AI, Sinetron AI. sinetron AI. Ya setuju lah. Kenapa setuju? Ya jadi bisa ini kan lu menuangkan apa fantasi liar yang entah nggak bisa dieksekusi atau harus dieksekusi dengan cost tinggi. Karena menurut gua tuh kan TV itu kan apa hiburan rakyat kan. Mungkin dia nggak bisa dapet yang kayak Avengers gitu kan di TV, tapi karena ada AI Jadi bisa. leveling up kan mereka punya kan. Dapat CGI. Gue lebih kebingung sih, gue harus di posisi apa? Karena gue ngelihat Kalau lu sineas ya lu harusnya menolak sama kayak di industri game aja kan. oh industri game juga menolak ya. Ya pasti dong menolak Soalnya AI. menurut gue marketnya juga kayak bukan Penonton bioskop lu iya, juga. iya, gue ngeliatnya Cuma juga nggak perlu kayak nggak perlu dipedulikan gitu. Iya, jadi gue kayak kok sebegitu Iya, gede tidak ya akan kemarin menyamai ya. kualitas para sineas Iya, dong. yang, Karena jadi gue kayak bingung bersikapnya harus gimana ya, kemarin. biasa aja, harusnya menjadi bahan tertawaan nggak sih? Iya ya, sebenarnya kan? ya. Jadi bahan kita Oh, itu. mereka harusnya. pada ribut ya kan? Iya, iya, iya. Tapi Apa balik ke masa sore lagi ya. bersaing ya? Ini kita ngomongin sore premisnya sama kayak Tropical Naslim tadi sampai situ. Tapi kan banyak yang belum nonton. Ya, premisnya adalah intinya adalah ada perempuan yang bernama Sore, lalu dia pulang ke masa lalu untuk memperbaiki kehidupan dari suaminya sehingga nanti suaminya tidak meninggal di masa depan. Udah itu doang intinya. Kayak Back to the Future. Iya, cuman perbedaan di film ini adalah di endingnya aja sih Dia dibandingin nggak pakai dengan sepatu seriesnya. Nike, nggak pakai sepatu Nike. Kayak Emang yang Martin McFly kan pakai Nike. ya tapi kan oh iya juga ya. Lu maksudnya bandingin sama Back to the Future? Gua bandingin sama series Tropical Naslimnya maksudnya. Oh, sama Tropical Asli. Iya. Tropical Asli menurut gua jauh lebih engaging ya buat gue dibanding filmnya. Apa kita nonton itu karena 2017 tuh? Nggak tahu, lu udah nonton filmnya, Lin? Seriesnya udah? Lebih suka Tropical Asli kan? Gue juga Tropical Yang ini Naslim tuh menurut lebih gua suka. kayak apa sih ini? Gua bingung antara mungkin ada kemungkinan karena kita udah tahu premis utamanya dan cerita utamanya bahkan film utamanya, series utamanya. Jadi kita nonton ini nggak ada elemen of surprise-nya gitu. Gue berasanya sih gitu. Buat gua apa ya? Terlalu artificial hubungannya. Terlalu progresnya terlalu cepat. Itu gua udah mulai let down itu setelah dia itu nyamperin pacarnya. Nyamperin pacarnya. Pacarnya si cowoknya ini yang lagi makan itu. Menurut gua pacarnya tuh dibuat seolah-olah wanita tolol yang tidak layak menjadi pacar gitu. Apa ya? Maksud gua aktingnya tidak meyakinkan, kayak bule-bule tier B. Sebenarnya gitu. sebenarnya yang harus di-note adalah cuman pacar doang yang aktingnya jelek. Gua harus setuju sama lu. Iya. Sisanya Oke. banget menurut gua. Tapi sedangkan harusnya itu menjadi apa ya? Mungkin harusnya jadi titik krusial gitu. Karena gua nggak dijelasin hubungan lu seberapa dalam, tapi kalau secara obrolan udah dalam, karena mau bikin usaha bareng lah, dia apa di Madrid kalau nggak salah di mana kan? Apa mau ketemu siapa Mbappe apa gimana nih? Intinya udah dalam banget mau ke Madrid dia, mau jadi back katanya. Tapi kok gampang banget dipecahkan begitu saja. Dengan konsep perempuan fantasi ini, dimana sang karakter cowok yang harusnya sudah cinta, harusnya karena sudah sharing passion, sharing bisnis mindnya, terus dia dengan mudahnya melepaskan perempuan itu, gak dikejar hanya karena perempuan yang bahkan dia pikir itu cuma sebuah prank. Enggak, kalau itu gue bisa nangkep. Emang ada keresahan itu, tapi gue bisa nangkep patahannya adalah itu bukan yang Jonathan mau. Jonathan mau itu adalah fotografi. Betul. Iya. Tapi kan harusnya dia tetap cinta kan? Iya Kan sih. harusnya dia bisa bicarakan itu. Kan dia lagi dalam diskusi tuh. Oh, yang lu concern lu adalah tidak dijelaskan seberapa Iya, dalamnya dia, iya. apakah masih cetek. Habis itu ngilang aja udah, Bos. Iya, iya. Gitu iya, kan. iya, Nah, iya. itu tiba-tiba di situ. Terus menurut gua Jonathannya gak terlalu merasa terganggu dan kayaknya gampang gitu untuk percaya bahwa ini istri dari masa depan. Kalau Tropicana Slim dia bikin progresnya cepet, menurut gua masih make sense. Karena gua tahu bahwa ini iklan Tropicana Slim gitu. Gua nggak expect juga ini harus jadi film yang keren banget dan harus lo review, paham nggak? Kalau ini kan adalah sebuah film ya yang premis kayak gini sebenarnya umum bisa gue temukan di banyak film lain dan coba di deliver make sense mungkin sampai hubungan karakter ini akhirnya connected. Nah ini kayak dari menit awal ketemu dibikin langsung connected gitu. Gua nggak tahu nih cewek tidur di mana gitu kan. Dia tiba-tiba nunggu pakai jaket winter. Gua nggak tahu apakah dia beli dulu di Asko gitu kan. Gua nggak tahu tuh kayak
Kok bisa tiba-tiba lu bawa jaket winter? Kayaknya lu nggak bawa koper gitu kan? Koper lu di mana Dari nih? sekian Gitu. banyak nama toko yang lu pilih Asko ya? Iya kan, Iya. paling banyak kan ada apa aja kan, lampu meja gitu kan, vinil. Pasti di jaket winter. Saya di Iya. jaket winter feeling gua ya kan. Jadi apa ya? Jadi artificial banget. Terus jadinya dragging banget juga. Gua nggak ngerasa ada progres apapun kecuali shot yang bagus gitu ya, sampai pertengahan film. Tapi balik lagi kan selera tuh subjektif. Gua sih ngerasa kayak gitu. Makanya di tengah durasi filmnya, gue memutuskan untuk tidak melanjutkan filmnya karena dragging. Tapi lu nggak sendiri, banyak juga yang mengatakan seperti gitu. itu. Slow pace soalnya. Dan diserang orang-orang ini. Diserang ya. Diserang mereka. Tapi kan nggak. Sebenarnya kan tuh selera ya. Nah. Mungkin lu tidak suka film-film grindhouse yang kayak low production gitu, gore-gore doang gitu. Tapi gue suka. Jujur gue juga nonton bioskop, gue kan nonton di hari kedua apa ketiga gitu. Gue coba buat menikmati ya. Gue bener-bener cuma bisa enjoy di 3/4 film endingnya aja. Di satu setengah filmnya gue bener-bener Kenapa? memaksakan diri gue. Kalau lu kenapa? Lambat banget. Lambat kan ya? Lambat banget gue sampai lambatnya itu bukannya konsisten. Kalau gue misalkan nikmatin kontennya lambat yang konsisten, gue masih oke. Tapi masalahnya dia lambat. Tiba-tiba cepet Rrrrt gitu. Loh, lu mau main di lambat apa mau main di... Temponya tuh Iya, nggak pas jadi gitu. gue sebagai penonton juga nggak ngerasa nyaman dengan nonton ini. gitu Karena loh. tiba-tiba ada progres yang dicepetin, ada yang dilambatin gitu kan. Iya, kalau memang melambat ya lambat aja. Mungkin Tapi kendala gue konfliknya juga terlalu cetek sih, Nu. Apa? Sebenarnya untuk jadi film slow burn, konfliknya terlalu cetek. apa? Mau bikin Iya. sehat gitu maksudnya? Iya, itu cetek banget kan. Maksud gue lu cuma ikut-ikutin, benerin gaya hidup gitu loh. Sempet dulu ada film slow burn juga ya, yang main tuh yang jadi Kylo Ren-nya Star Wars ya, gue lupa judulnya apa ya. Tuh, Iya. yang konflik rumah tangga itu kan slow burn juga tuh. Iya. Tapi konfliknya tuh gede banget gitu. Konflik buat keluarga tuh Sama gede si banget. Scarlett Johansson ya? Scarlett Johansson. Iya. Menurut gue tuh dalam. Iya, itu bener. Itu slow burn, bro. Iya. Tapi lu bisa mengikuti kan slow burn-nya karena konfliknya dibangun perlahan gitu sampai lu tuh bener-bener gila nih konflik rumah tangga kalau Iya, gue nonton. Iya, kalau lu sebagai orang ada di situ, Iya, ini sih iya. stres banget, Bos. Tapi sebenarnya harusnya bisa tergambarkan kalau misalkan dia bisa menggambarkan pengulangan ribuan kali dari karakter sore ini dikasih lihat ke kita gitu. Mungkin. Karena gua ngerasa yang pertama kali kita lihat di film itu ternyata itu bukan yang pertama. Itu kan yang kesekian kali. Oh, udah time loop kesekian Iya, kali. tapi gua merasa itu yang pertama. Betul. Energinya. Betul. Kalau Karena misalkan dia muncul di pertama kali screen time itu dia muncul sebagai orang yang udah nyoba 50 kali Iya. dengan energi yang udah mulai kekuras, gue bisa ngerti gitu. betul. Ini nggak terasa terkuras ya? Iya, Saya pikir itu pertama kali, Mas. Enggak, kan di cerita. Ini bukan yang pertama, ini aku udah sekian kali lah. Gue lupa dialog gimana, tapi ini bukan yang pertama lah. Tapi kok masih semangat Itu gitu ya? yang gua maksud. Jadi nggak berasa. Jadi gua ngerasanya tuh kayak lagi-lagi kayak karet yang tadi gue bilang, Dok. Karetnya tuh terlalu jauh nih ditariknya. Kalau misalkan memang lu mau bikin realis aja. Kalau mau dibikin fantasi aja 10 semua. Jadi kita bingung sebagai penonton harus milih logikanya kita harus ngikut ke yang realis apa yang fantasi gitu. Itu sama kayak film kita itu. Yang kita nggak tahu sudut pandang si karakter Iya utama bener itu. si apa lu Membingungkan. pada daratan. Iya. Jadi kita nggak pernah bisa tahu pemandangan sudut pandang dari si siapa namanya Vino G. Bastian ya. Vino G. Bastian. Kayak gimana. Dan di film ini ada beberapa kritik pedas dari Verity juga kalau nggak salah ya. Ya. Dan- Sebenarnya ini plot generic katanya. Dan ya. nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa sih. Dan gue rasa yang di Lawrence juga santai menerima itu, tapi warga kita bro. Ya dimarahin. mungkin karena udah go internasional, produk Iya, kebanggaan. katanya kita nggak orang-orang Indonesia nggak setuju, katanya kita nggak proud sama produk sendiri. Iya. Ya mau sampai kapan kalau kayak gitu? Karena harus diakuin juga sore itu keluar dengan 3 juta penonton itu adalah bisa dibilang produk FOMO ya. Karena Wah, keras tuh. agak lain pun juga FOMO, tapi gue bisa ngomong FOMO di sore ini cukup tinggi karena lu bisa lihat trending TikTok, trending Twitter itu sore tuh bener-bener Kebantu lagu Bara Suara juga sih. Iya. Lagu enak banget sih memang ya. Bener. Mantus layak itu menang di FF itu walaupun dia udah rilis. Nah, itu juga Tahun salah satu yang jadi fenomena juga tuh. Layak menurut gua. Bisa aja nih mancing ya lu ya. Hitungannya kan OST tahun ini ya kan? Oh, tahun ini ya? Iya dong. Walaupun tahun lagunya udah lama ya sebenarnya ya. Iya menang OST oke lah. Iya, tapi kan intinya si Iga Marsadi dari Bara Suara kan begitu di interview bilang, "Saya nggak tahu, saya ngantuk mau pulang," katanya gitu kan. Filmnya mungkin. Mungkin ya. Kan dia DFFI, dia DFFI-nya. Di FFI ya. Iga Mas Ardi lah, karya terbaiknya ikan belida. Oh iya bener, ikan belida dipancing dia tertawa. Ada kata
Gue aja nggak tahu. loh. Dia bikinin lagu buat podcast seminggu. Nggak kena gue. Ada lagu buat podcast seminggu dia Oh, ada? bikin. Ada. Boleh juga tuh kita bikin collab deh. Bayi jemputan. Ada bayi jemputan. Mau tuh ya? Dipancing dia. Dia cerita lagi COVID, Eh. nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan apa. Chan lu udah ini nggak gue gini lagu, kasih gue lirik aja, kasih lirik bikin lagu. Temannya Pican dari kuliah. Iya. Oh. Rame lagunya. Sekarang katanya setiap kali dia manggung pasti ada yang teriak ikan belida, ikan belida. Suara di Singapura. Ikan belida. Ikan belida. Terus nyanyi. Enggak. Dia cerita kalau ditanya penyesalan apa seumur hidup, inilah penyesalan gua katanya. Tiap di komen apa? Dia Misalnya lagu lagi update apa nih, lagi update apa, tiba-tiba di komen ikan belida, Bang. Karya terbaik Iga Mas Ardi. Lucu banget dia. Ya nggak mungkin kan dia nyanyiin itu di panggung besar kan. Tapi pernah akhirnya. Pernah dia nyanyi itu nggak besar. Mungkin kalau di panggung-panggung yang dia akrab mungkin ya. Iya. Tapi balik ke film Suara ini ya, kemarin cukup kontroversial karena perdebatannya adalah banyak film-film lain, contohnya Jumbo misalnya. Jumbo kan salah satu film yang punya OST yang cukup bagus juga. Iya. Lalu Tinggal Bagus, Meninggal bagus. juga sempat nih, dari Bagus. Mawar juga cukup bagus juga. Tinggal. Itu bagus loh gue. Dan itu tuh jadi nggak menang. Pertanyaannya Nggak, tapi adalah, emang sebenarnya ada kualifikasi itu tertentu. dia abu-abunya. Oh nggak tertulis. Nggak tertulis, tapi itu abu-abunya di situ. Banyak banget sebetulnya yang Gue nggak tahu kalau di luar itu OST kan sering banget OST dari 80 90-an kan kayak Stranger Things gitu. Itu nggak bisa menang berarti mereka itu. Nggak. Kalau di luar tuh nggak bisa. nggak. Jadi mesti yang bener-bener original dibuat untuk OST. Untuk film itu. Atau di Oke. remaster biasanya mungkin. Oh di remake ulang, Iya. yang nyanyi beda lagi. Iya, seinget gue sih ya gitu ya, karena ada beberapa film dari Disney Oke, yang Beauty pakai and the lagu-lagu Beast. yang lama bisa Beauty- bisa iya, masuk lagi Beauty and the karena Beast. itu di remaster kalau nggak salah Oke, sebutannya ya. Oke, oh Whole New World gitu misalnya, Iya. John Legend sama Ariana Iya. gitu. Jadi, Oh itu bisa menang Kalau di gitu. FF itu masih abu-abu gitu-gitu. Jadi nggak tahu, lu nggak tahu. Gue nggak tahu. Jadi ada peraturan tertulis atau enggak, tapi itu karena orang-orang yang terlibat cukup apa ya, kesenggol lah mungkin ya. Apalagi Jumbo ya. Jumbo kan itu semua lagunya kan Ariel gitu ya. Ariel bukan sih yang nyanyi? Ariel kan? Sama Ariel BCL. Ya? Bocunlah itu kan. Jadi cukup Jadi cukup Yang suaminya Tiko kan? Ya, tapi sore sih seperti itu di pandangan saya. Tapi sebenarnya tidak perlu Anda marah kalau Anda suka sama film Sore dan kami tidak atau gua tidak karena ya selera, namanya Iya, namanya entertainment. selera, bener. Lagu kan juga sama, ada yang suka ada yang lagi-lagi kan kita sepakat aja kalau menurut kalian bagus, menurut kami enggak, ya kita sepakat. Kita sepakat Kalau bahwa selera kamu yang jelek. Udah itu aja pegangannya. Silakan beli merchandise kita. Tolong, Ada beli. link di bawah, Betul, ya kan? Silakan ya. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang harus diapresiasi dari film ini, Shotnya luar biasa. shotnya sih benar. Tapi ya gue jadi lihatnya ini ya, kayak galeri ya. Galeri apa? Kayak galeri art aja gitu, galeri seni. Justru storyline-nya adalah aksesoris dari galeri art ini. Justru storyline-nya itu adalah gedung galerinya gitu. Iya. Tapi isi artnya sesungguhnya adalah shotnya Yandi yang sangat luar biasa menurut gua. Di open gitu kan, keren banget cuy itu cuy. Ini DOP-nya di Mas Bagus, DOP-nya sama kayak Tinggal Meninggal. Tapi ditinggal meninggal tidak terlalu terlihat karena Iya, kan di kota ya. Benar. Kalau ini dia bisa explore banyak. Gila ini shotnya bisa kita akui sangat bagus ya. Tapi shotnya juga memang yang bikin film ini jadi slow pace. Mungkin ya. Kayaknya kalau misalkan dia apa namanya? Katuk-katuk cepat nggak bisa dinikmati. Kurang shotnya. apresiatif gitu Iya. sama shotnya. Saya udah jauh-jauh nih ke sini Iya. gitu kan. Oh iya juga sih benar. Masa saya nggak dikasih panjang sih? Walaupun gitu. faktanya adalah film ini tuh bolak-balik ke Iceland-nya 2 kali. Jadi di Enak dong ya, Yandi ya. Nah, secara skrip itu nggak ada sila darah harusnya di Iceland. Oh harusnya nggak. Harusnya nggak ada di Tapi akhirnya ada tuh ketika di. editing dirasain lagi kayaknya harus ada karakter sore deh. di Emang Iceland. harusnya sila darah di mana? Jakarta. Iya kan emang harusnya di Iceland nggak ada sila darah harusnya. Kalau di series kan Ada. Yunani kalau nggak salah ya. oh iya itu kan memang di luar maksudnya. Iceland itu yang SS itu loh yang Oh di ISS-nya. Iya, yang itunya Ada tuh. tuh di SS-nya ada tuh. emang ada gitu. akhirnya ada kan. Oh, Jadi, bukan- tapi mereka bukan di tuh- awal-awal kan? Mereka tuh syuting dulu nih. Udah pulang bawa materi ngedit nih. Pas ngedit udah selesai satu film ngerasa kayaknya harusnya ada karakter sore nih di situ. Ngeri banget anjing kalau Akhirnya balik produksi lagi gitu ya. Jadi berempat doang. Yandi, Mita produsernya, Dimas DOP-nya sama Sila. Oh si apa Dion Wiyoko-nya Sama nggak sound ada. gue lupa. Videonya nggak ada. Iya Jadi kalau nggak ada terpisah. sound kan berarti monolog di Charlie Chaplin. Kan emang nggak ada dialog di situ dia. Terus ngapain orang sound nih? Cuman muter-muter doang. Orang soundnya muter-muter doang.
Ngapain dia? Enggak, maksud gua si sorenya cuma muter-muter gini Gua doang. kira orang soalnya muter-muter doang. Ngapain dia? Muter-muter. Ngapain dong? Nggak banget maksud gua mah. Enggak, maksudnya itu dia di situ nggak ada dialognya. Sebenarnya aslinya di mana sih, kota apa sih, gua lupa. Di Brussels ya? Apa di mana sih? Gue lupa lagi. Belgia. Di mana ya? Aduh, gue lupa lagi. Gue lupa lah di kota apa. Tapi bagus banget tuh kota tuh. Gila. Iya, emang katanya kota itu sering pakai buat syuting memang. Bagus banget sih tapi. Iya. Alley-nya gitu-gitu. Izin syutingnya juga mudah katanya. Di situ. Makanya sering dipakai. Di Indonesia susah tuh. Punglinya banyak kalau di kita. Makanya kata Lisa, udah ganti-ganti jadi Myanmar. Gitu kan. Udah syuting di Mari, pelangin Myanmar. Ini nih ya. Ini kita syuting tanggal berapa nih? Tanggal 5 Februari kita 5 syutingnya. Februari. Ini adalah hari-hari macet gara-gara Lisa Lisa sama Blank sama Madongsok. Madongsok. Nih. Macet Film banget. apa sih, Nu? Gue nggak tahu film apa. Taigo judulnya ya kalau nggak salah. Taigo. Jadi filmnya ada Myanmarnya gitu lah. Gua nggak paham. Tapi syutingnya juga di sih. Indo. Syutingnya Indo. Nah itu dia yang iya. Oh, kan, Myanmar lagi tempur konflik kan, ya? gitu kan. Iya, banyak yang dibunuh tuh. Itu yang gua kesel. Kita udah macet-macetan, tapi kita Tapi lu nggak nggak dapet, kepromot. nggak kena kredit ya. Iya, minimal dapet ke Indonesia apa gitu. Atau lewatin dikit lah plat B gitu kan Iya. di filmnya kan. Oh, Indo nih. Ada birunya bawahnya. Iya. Oh, listrik nih. Listrik nih gitu kan. Ada polantas ke dikit ya kan. Agak Iya. bocor-bocor aja dikit. Ya kalau kasih skor dah sekarang sore berapa? Sore sih gue tidak berhak memberikan skor karena baru setengah. Tapi kalau dari setengah film itu mungkin gue kasih 6 kali ya. Karena shotnya bagus sih. Cuman ceritanya bikin kagak sabar gue ya. Iya, gue juga 6,5 lah. Sombong. Karena udah Lu karena nggak bukan ada- imaginary ya. buka Padahal ada imaginary-nya loh. Imaginary sih Pin di sini. Maksud gua nggak ada elemen of surprise juga gitu. Ada di Ada di logo emang. logonya kok. Ada Abang. imaginary cerita film ya. Iya, cerita film punya Yandi. Imaginary kan jadi cuma penyokong dana doang. Jadi ngerasanya kayak ya Lu udah. nggak cipin di situ kalau sore. Enggak. Oh, lu khususnya. Kesian lu. Udah. Pecah. Udah. Atau 3 nih, upgrade langsung. Ini nih. jangan dimasukin ya guys ya. Ini jangan masukin. Atau 3 Membership nih. aja membership ini. Atau 3. Amin aja dulu. Ya, kurang lebih gitu Ya lah ya. gitu kalau sore ya. Jadi kalau lu suka filmnya slow burn, mungkin kayak Blade Runner gitu kan, yang main tuh Ryan Gosling gitu. Tapi Blade Runner kita dimanjain sama visual. Ya sama, ini kan juga. Oh iya ya. Iya kan? Iya. Cuman kalau itu CGI ini beneran Ya, gambar itu ya. kan CGI apa gitu kan. Ini mah bener-bener gambar nih, pure kemurnian Tuhan ini. Iya. Ya kan? Jadi kalau lu suka yang slow burn, tapi dengan kisah cinta yang mungkin tidak terlalu kompleks dan mungkin nggak banyak orang relate juga gitu ya, karena dari masa depan ya. Ya bisa ditonton. Karena yang dicobain. viral itu adalah adegan Salman. Nah, jadi di ending itu ada Salaman. Di ketika Salaman dia baru connect semua memori yang ada tuh. Siapa yang connect? Si Sore sama si Jonathan. Jadi ceritanya itu Sore jadi USB nggak? Tiba-tiba jadi Lucy. Lucy. ngeng USB. juga tuh. Itu film ending juga kayak juga kalau gue pikir-pikir ya. Maksud gue dari dia minum obat nih jadi USB. Maksud gua, gila, setelah kita unlock hidup kita nih ya, ternyata kita tuh endpoint-nya sebenarnya bisa jadi USB. Gue kan ada kayak SSD gitu. gitu. Ada hard Kan belum ada, disk, Nu, ada SSD, apa. SSD 2017 itu. Iya, Udah orang- ada SSD 2017. udah ada ya? Kenapa Aman. jadi USB maksud gua kan? Bangsat emang begitu. Iya, ada tadi gue mau ngomong apa jadi lupa gue. Oh, Salaman. Iya. Salaman itu jadi ceritanya di endingnya itu sebetulnya si Sore itu balik ke udah hilang aja tuh. Oh, Sore itu. hilang. Sorenya hilang. Jadi Jonathan sudah menjalani hidup normal Sampai bertemu dengan Sore yang sesungguhnya di masa nanti. depan. Nah, ketika dia ketemu, Sore kan nggak punya ingatan apa-apa tentang si Jonathan. Karena kan belum kenal kan. Tapi Jonathan punya ingatan tentang Sore. Ketika dia salaman, dia kayak transfer memorinya gitu ke si Sore. Jadi Sore jadi tahu. Sore begitu salaman, emang Sildara emang aktingnya gue cukup setuju sih. Memang ada salah satu komentar dari Verity adalah Jonathan di sini tidak bisa mengimbangi kemampuan acting dari si Tajam amat omongan. Sore. Ya gue cukup setuju. Bukannya tidak bisa menyanyi, tapi Sildara terlalu bagus di situ. Ketika dia salaman ya Dok, dia salaman tapi keluar air mata gitu Dok. Aduh itu bener-bener kayak gila. Kok jadi sedih ya gue nontonnya ya. Apalagi dengan musik bara suara itu. Oh, bukan ikan belida. Pas dia salah. Ikan belida. Patah lagunya jadinya. Goblok. Emang Sildara sini terlalu bagus sih. Jadi kayak emang Jonathan Yoko tuh agak susah untuk keep up. Dan juga kayaknya karakter dia memang nggak bisa dia papain juga gitu. Emang karakternya kan Iya. laki-laki polos aja nggak Iya, sih? nggak bisa dia papain kemana-mana gitu stresannya. Jadi ya udah
Jadi Sila Dara di sini sangat Lebih cocok lu ya yang gantiin Dion Wiyoko ya. apalagi Sila Dara dengan lidahnya yang Lidah. maksudnya aksen dia bagus banget di ngomong bahasa asingnya. Oh iya. Bahkan katanya orang asing di sana ngira dia tuh orang lokal. Saking dia jagonya. fluentnya gitu. Padahal itu kan dia ngafalin dialog kan. Dia nggak bener-bener bisa gitu loh. Ya begitulah. Jadi film Korea. Sila Dara ya. Sila Dara. Fidel Diano hoki sekali ya. Punya Sila Dara ya. Dia oke banget punya support system kayak Om Deddy. Kayak lu juga kan punya support system kayak Om Deddy kan. Iya. Hmm. Kalau Ruben Onsu menurut lu? Punya apa dia? Punya Onyo. Kemarin Benos baru nge-show orang masalahnya. Karena apa? Lah, gue bilang dia beruntung punya Onyo. Onyo tuh anaknya ya? Iya, yang cowok Ruben Bensu. Siapa namanya? Yang YTTA. Yang GTTA aja. Siapa nama anaknya? Peto. Betran Peto. Kode kati lagi nih, kode kati nih. Kayak suka potong rumput lu. Bahasannya anjing. Kode kati lagi nih. Ya. Ya gitu ya. Ya udah itu aja lah. Sore ya. Jangan lupa membership ya. Yes. Bye bye guys. Ya, bye bye guys.